Anda masih bersama kami dalam Newsroom, pemirsa. Di segmen ini kita akan bahas terkait penipuan investasi berbasis fintech. Baru-baru ini publik diramaikan dengan berita penangkapan kasus investasi bodong di Polda Jawa Timur. Memiles merupakan aplikasi investasi bodong yang belum lama ini berhasil diungkap. Kasus investasi bodong ini beromset kurang lebih 750 miliar rupiah. Dan untuk membahasnya, saya akan ke Pak Anton dulu nih. Pak Anton, ini terkait tentang kasus Mimiles sendiri nih, apakah menggunakan sistem money game terus men-top up uang investasi atau seperti apa sih Pak? Iya, kalau kita lihat memang ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjaring konsumen gitu kan, untuk melakukan transfer uang atau men-top up dengan iming-iming yang saya pikir tidak wajar gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa mempengaruhi begitu banyak orang sehingga mereka mau melakukan transfer gitu melalui aplikasi tersebut dengan iming-iming yang tadi sudah diberikan seperti HP, motor, dan lain-lain. Kalau dengan transaksi uang digital sendiri itu sebenarnya siapa sih yang kemudian nantinya bisa memiliki data pribadi kita atau data-data yang memang merupakan data yang sangat akurat gitu Pak? Iya, kalau kita bicara transaksi elektronik pasti yang akan mengetahui data yang ditransfer ada pertama pemilik platform atau sistem. Dalam hal ini kalau dari Mimiles ya berarti mereka gitu kan yang memiliki data-data dari kita dan tentunya kita sendiri sebagai pribadi. Nah, kalau kita melihat aturan main yang ada ketika kita melakukan transaksi elektronik, maka seharusnya menjadi kewajiban dari penyedia untuk mengelola data tersebut dengan baik gitu. Itu biasanya ada dalam term of condition gitu ya, yang biasanya nggak pernah kita baca gitu, tapi itu ada dijelaskan di situ bagaimana tanggung jawab dari pengelola platform supaya data-data pribadi para nasabahnya ini tidak digunakan atau disebarluaskan di luar kepentingan dari bisnis yang sudah disepakati. Baik, saya ke Bu Mira. Bu, ini kalau Ibu melihat bahwa maraknya kasus penipuan yang berkedok investasi dari via aplikasi yang lagi marak, ini sebenarnya tanggapannya seperti apa sih? Dan masyarakat sendiri harusnya harus mewaspadainya dari sampai di mananya begitu, Bu? Jadi begini, ketika kita ingin berinvestasi, sebenarnya itu dasarnya itu sebelum kita melakukan itu ada dua hal yang paling mudah. Pertama, kita melakukan legal review. Jadi kita cek dulu legalitasnya. Jadi jangan serta-merta ketika kita diajak berinvestasi, itu kita nggak tahu ini sebenarnya domisilinya di mana ini asli atau enggak, ini ada enggak sih sebenarnya usahanya gitu kan. Nah, selanjutnya kita tahu bisnisnya itu seperti apa. Karena itu sangat tidak mungkin ketika kita top up, misalnya kita memberikan uang kita untuk investasi, kemudian itu tidak diputar, itu kan sangat tidak mungkin untuk kemudian kita bisa mendapatkan return of investment gitu kan, yang dalam jumlah yang besar atau yang tidak logis, di mana sebenarnya masyarakat kita itu sebenarnya sangat mudah tergiur dengan ROI yang tinggi, di mana itu sebenarnya sangat tidak masuk akal gitu. Nah, selanjutnya adalah selain melakukan legal review, ya kita harus logis aja. Tidak mungkin ketika kita menyimpan uang kita di suatu platform 300.000 kemudian bisa dikembalikan dalam bentuk handphone misalnya, atau AC misalnya dalam waktu 2 minggu, 4 minggu. Itu kan sangat impossible. Itu di luar kewajaran lah gitu. Jadi adanya literasi keuangan dan literasi keuangan digital khususnya itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita sekarang ini. Baik, Bu Mira, ini kalau dari kasusnya Mimiles sendiri ini, bahwa si nasabah sendiri kan diberitahukan bahwa kalau disebutkan tadi akan diputar uangnya ke beberapa advertisement yang ada di digital atau di YouTube dan Google dan sebagainya. Nah, itu otomatis kan kita akan percaya bahwa oh iya memang diputar di situ. Itu kita cara untuk taunya itu kayak gimana sih Bu supaya lebih berhati-hati ke depannya begitu? Lebih berhati-hati berarti kalau misalnya nih dari platformnya sendiri sudah menjabarkan oke, kita punya bisnis loh sebenarnya, walaupun itu bisnisnya advertising yang memang sangat menjanjikan di era digital sekarang ini. Tapi yang paling penting itu adalah kita gimana caranya kita bisa melakukan legal review sebenarnya. Jadi ketika kita tuh sudah tahu produknya seperti apa, kita harus cek lagi benar nggak ini bisnisnya, ini nyata tidak, jangan sampai ini modelnya hanya gali lubang tutup lubang seperti itu. Jadi hanya
hanya pihak atas doang, hanya layer yang di atas doang ini yang mendapatkan keuntungan. Jadi setelah uang masyarakatnya, dari membernya ini udah kesimpan banyak, nah kemudian itu yang diputar untuk memberikan return of investment terhadap member-member yang terbaru, yang duluan masuk, yang duluan join. Nah selanjutnya layer-layer selanjutnya itu udah nggak bakal dapat apa-apa gitu. Jadi paling itu cuma bisa bertahan 2-3 tahun kemudian selesai gitu. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, kalau dengan dari negara sendiri sih, gimana sih kemudian negara nantinya akan bisa memproteksi transaksi-transaksi digital atau setidaknya memberikan rasa aman begitu bagi masyarakat untuk ketika akan bertransaksi atau melakukan investasi via online dan sebagainya begitu, Pak? Iya. Kalau dari sisi negara, jelas kita gitu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem ekonomi digital yang berkembang itu bisa berjalan dengan aman. Itu dua sisi sebetulnya. Sisi substansi tadi, jika kita membahas investasi, bisnisnya dan lain-lain, dan sisi dari infrastruktur ekosistem, bagaimana ketika orang kemudian melakukan transfer, gitu kan, memindahkan uang secara elektronik itu bisa terjamin keamanannya. Nah, kalau dari sisi BSSN, kita tentunya membantu gitu kan dengan mengeluarkan guidance, panduan yang biasanya kita sebut dengan penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Bagi para pelaku ekonomi digital yang memang sudah terdaftar gitu kan, terus kemudian mereka menjadi sesuatu yang legal, biasanya mereka akan melalui proses ini gitu loh. Proses sistem manajemen keamanan informasi supaya informasi baik itu berupa data-data pribadi maupun berupa memang uang yang ditransfer itu memang bisa dijamin keamanannya dalam prosesnya. Tetapi kemudian kalau kita bicara investasi yaitu beda lagi, berarti itu kan berarti menjadi tanggung jawab mungkin teman-teman di OJK dan lain-lain yang mengatur substansi bisnisnya seperti apa. Tapi kalau substansi keamanan secara transaksi elektronik dari BSSN sudah mengeluarkan panduan untuk diikuti, tetapi memang untuk bisa mengikuti itu ya masuklah ke dalam investasi atau kalau kita menyebutnya penyelenggara sistem elektronik yang legal untuk bisa mendapatkan itu. Oke, baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.